أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita. Maka janganlah ada di antara kita yang merasa bahwa dia terputus dari rahmat Allah. Sesungguhnya nikmat, karunia dan rahmat Allah itu tersebar di mana-mana, dan di antaranya ketika kita berada dalam majlis ini, kita akan merasakan sebuah nikmat ketenangan karena kita berada dalam sebuah majlis yang mulia, menghadiri kajian, berniat baik untuk menambah ilmu, untuk memperbaiki diri kita, untuk mempertahankan bahkan memperbarui semangat. Karena bisa jadi di antara kita sudah ada yang mulai luntur semangatnya. Luntur semangat dalam ketaatan, tapi mungkin masih rajin dalam urusan dunia. Luntur semangat dalam ketaatan kepada Allah, dalam melakukan amal soleh, itulah yang disebut dengan futur. Selama ini di sebahagian kajian, ikhwan bertanya, apa kiat-kiat agar tidak futur? Yang rajin ngaji saja tidak ada jaminan selamat dari futur. Apalagi yang tidak atau jarang hadir di majelis ilmu. Futur adalah sebuah penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Makanya insyaallah malam ini saya akan membahas masalah futur ini karena sangat penting kita ketahui, dan jika dia menimpa kita, kita tahu cara untuk berlepas darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita memahami ilmu agama yang mulia ini, dan kehadiran kita di sini insyaallah
menjadi kehadiran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita bersyukur kepada Allah, terutama sekali bagi yang bisa hadir di dalam majlis ilmu. Bagi yang tidak bisa hadir, mungkin mereka punya alasan lain. Kita doakan supaya mereka tetap istiqamah dan tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sedang dilanda penyakit futur. Allah berfirman tentang nabi-nabi dan umat terdahulu dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Ali Imran maksud saya, ayat 146. Allah Subhanahu wa taala mensifati nabi dan orang-orang bersamanya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak para nabi yang berperang bersama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar di dalam Zubdatut Tafsir mentafsirkan ayat ini sebagai berikut: wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Yakni banyak para nabi yang memerangi musuh-musuh Allah, dan para ulama dan ahli ibadah ikut berperang bersama nabi mereka. Dan mereka adalah orang-orang Rabbani, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah, yang namanya dinisbatkan kepada ibadah dan ma'rifat mereka dengan Tuhannya. Artinya, betapa banyak para nabi terdahulu diikuti oleh sejumlah besar umatnya ikut berperang bersama nabi-nabi itu. Berperang untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah. Fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah, yakni tidak menjadi lemah disebabkan terbunuhnya nabi mereka atau terbunuhnya seseorang di antara mereka. Wa ma dha'ufu, mereka pun tidak lesu, yakni dalam menghadapi musuh mereka. Wa mastakanu, dan mereka pun tidak menyerah disebabkan apa yang menimpa mereka dalam berjihad di jalan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa begitu berat perjuangan nabi-nabi terdahulu dan umat bersama mereka. Mereka berperang di jalan Allah dengan mempertaruhkan nyawa. Di antara mereka ada yang terbunuh. Bahkan ada nabi mereka yang terbunuh. Jika mereka atau ada di antara mereka terbunuh, yang lainnya tidak patah semangat. Yang lainnya tidak menjadi lemah, apalagi sampai menyerah. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati para malaikat. Kita tahu para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hum ibadum mukramun.
Mereka hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mereka sangat dekat dengan Allah. Allah mensifati mereka, walahu man fis samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan yang di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah, dan tiada pula mereka merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih memuji Allah siang dan malam, dan mereka tidak futur. Dari sinilah kita mendapati istilah futur, yakni dari surah Al-Anbiya ayat 20. Ayat yang dibacakan tadi 19 sampai 20. Allah mensifati hamba-hambanya dari kalangan malaikat, mereka hamba yang taat, tidak pernah durhaka. Mereka hamba yang tentu secara fisiknya besar-besar, kuat-kuat, dan keberadaan mereka dekat dengan Allah. Mereka tak pernah lalai, tak pernah malas dalam taat pada Allah. Awak makhluk ketek-ketek, kacik-kacik, pamaleh loh. Itu maksudnya. Allah mensifati tentang makhluknya yang taat, yang dimuliakan, yang patuh pada Allah, dekat posisi, dekat keberadaannya. Mereka enggak ada sombong dalam beribadah pada Allah. Mereka tidak ada rasa bosan dalam memuji Allah. Antu manga perlu awak nang kacik-kacik ko pamaleh. Ikhwan dan akhwat sekalian, pernah mendengar kata futur atau pernah mengalaminya? Mungkin sebagian alah cok, tapi tidak tahu nanti kecil futur tu. Ya, akan kita bahas insyaallah. Kita awali dengan makna futur. Futur secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama, terputus setelah tersambung. Atau terdiam setelah bergerak terus. Yang kedua, malas, lamban, atau kendur setelah rajin. Malas, lamban, atau kendur setelah rajin. Ini makna futur secara bahasa. Adapun secara istilah, futur adalah suatu penyakit yang dapat menimpa seseorang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Suatu penyakit yang menimpa atau yang dapat menimpa seseorang yang sedang melakukan ketaatan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menjadi menurun kualitas ibadahnya gitu. Tadinya rajin, sekarang mulai malas. Sebelumnya salat tepat waktu, sekarang mulai mengundur atau mengulur-ulur waktu. Jadi bukan hanya kualitas ibadahnya yang menurun,
tapi juga kuantitasnya. Salatnya mulai buru-buru. Salatnya mulai tidak khusyuk. Tadinya rajin salat tahajud. Sekarang sudah tidak pernah lagi. Tadinya rajin salat berjamaah. Sekarang sudah mulai malas. Kecuali beberapa tahun terakhir ini kita sedang dilanda wabah, maka ada beberapa peraturan di berbagai tempat sebelumnya bahwa di sebagian masjid tidak diadakan sementara waktu salat berjamaah, dan itu tentu lain cerita, lain pembahasan. Tetapi yang dimaksud di sini tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dia sudah mulai malas dalam melaksanakan ketaatan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, saat-saat futur bagi para salikin, yakni orang-orang yang meniti jalan menuju Allah, yakni orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, adalah hal yang tidak dapat terhindarkan. Artinya setiap kita berpotensi berada dalam keadaan futur. Sampai di sini sudah paham kita makna futur? Mulai menurun kualitas dan kuantitas ibadah. Mulai menurun kualitas dan banyaknya ibadah yang dilakukan. Mulai sedikit, mulai berkurang. Maka inti dari perkataan Imam Ibnul Qayyim adalah, jika futurnya dia masih merasa diawasi oleh Allah, dia tidak meninggalkan yang wajib, dia tidak tenggelam ke dalam maksiat, maka besar kemungkinan dia bisa kembali. Besar kemungkinan dia bahkan bisa lebih baik. Tentu maknanya futur ini ada yang futur biasa, ada yang futur berbahaya. Futur biasa ya turun naik gitu, tapi tidak sampai keluar rel. Dan futur yang bahaya sampai tenggelam ke dalam maksiat, bahkan mulai meninggalkan yang wajib. Ini yang berbahaya. Yang tadinya rajin sholat, sekarang diawali dulu dengan mengulur-ulur waktu, kemudian mulai meninggalkannya. Ternyata Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, banyak penyebabnya. Sebelum kita mengetahui penyebabnya, kita lihat dulu gejala-gejala futur, agar kita bisa mengukur dan merasa amboko sedang futur atau ba'a. Yang pertama, gejala futur yang pertama, lah mulai malas-malas dalam ibadah. Tapi tetap beribadah, tapi sudah mulai malas. Artinya udah kurang semangat gitu. Yang kedua, merasakan kekerasan dan kekasaran hati. Dah susah hatinya tersentuh kebenaran. Hatinya kasar dan keras. Lah payah menangis. Dulu ada orang ngecaan, awak laki-laki itu jangan sama je pedusi. Kalau acok menangis berarti sama je pedusi. Menangis apa dulu? Kalau menangis takut kepada Allah, itulah bukti kelembutan hati. Menangis karena merasa kurang amal, menangis karena menyesali dosa yang dibuat, walaupun ini adalah orang paling bagak, ya, menangisnya, menyasannya, dosanya buat,
Itulah bukti hatinya lunak. Ada pun orang badannya kurus kerempeng. Ya, ada lo bagai bukan sekadar itu, miskin ya suana miskin pula, lah lengkap sadonyo, hati kareh pula gitu, tidak mau beribadah. Jadi ciri-ciri futur itu hati mulai kareh. Dibaca Al-Quran, tidak tarasur sudah hamba. Jadi nasihat orang, tidak ada masuk lagi gitu. Apa yang terasa? Dado pun jadi sesak. Akhirnya panyasak dado. Dinasihati orang, tidak usahlah nasihati orang bantu awak asaran benar seorang mah. Diajak salat, paisalah seorang. Amal seorang-seorang gitu. Kalau lah mode itu, atau minimal mode ko. Nyo ajak awak de kawan awak, ayo salat jamaah, azan lah dikumandangkan. Ndak lama rasa di hati dia gitu. Dia paisalah seorang ngajak-ajak lo awak. Itulah tanda futur. Yang ketiga, mulai merasa tidak bertanggung jawab dengan beban yang dipikulkan kepadanya. Jadi kok diagih nyo amanah, nyo santai saja. Kerajaan lah, indak lah. Kok selesai lah, indak lah. Tidak ada lagi rasa tanggung jawab terhadap sebuah amanah yang dipikulkan. Itu gejala futur. Yang keempat, sibuk dengan urusan dunia. Ibadah maleh, tapi kadang rajin. Karajo selain ibadah rajin. Itulah tanda futur. Sibuk dengan dunia. Mulai meremehkan dosa-dosa kecil. Gejala selanjutnya, mulai meremehkan dosa-dosa kecil. Kalaulah terbiasa dosa-dosa kecil, dia menjadi menumpuk, akhirnya setelah itu terbiasa dengan dosa besar. Gemar menunda-nunda pekerjaan. Termasuk pekerjaan dunia. Bagaimana itu? Kalau ditunda-tunda, masih panjang waktu lah, nanti lah. Besok lah. Padahal karajo besok bisa jadi lebih berat. Karena karajonyo bisa jadi besok lebih berat, maka mulailah nyo tergesa-gesa. Mulailah nyo terburu-buru dalam mengerjakan pekerjaan tu. Bahkan bisa jadi waktu-waktu yang harus terpakai untuk sholat akan dia anggap sebagai penghalang untuk menyelesaikan karajonyo gitu. Kalau lah modeko keadaan di antara awak, berartilah kanai penyakit futur. Itulah di antara sekian gejala futur. Mudah-mudahan tidak ada pada diri awak. Jika ada, segera kita obati insyaAllah ta'ala. Kita cari sebabnya. Apa sebab kita terjerumus atau terjangkit penyakit futur? Satu, lemah hubungan dengan Allah. Alhamdulillah. Lemah hubungan dengan Allah. Mengandalkan kemampuan sendiri. Maraso bisa melakukan seorang.
Merasa ndak ada ketergantungan dengan Allah. Contoh orang beladang. Nyo yakin jo kemampuannya, inyo ahli bertani. Inyo ahli dalam meracik pupuk. Sehingganya mungkin pernah beberapa kali sukses. Sehingga dianggap sebagai petani sukses. Tanpa ada dalam hatinya ketergantungan kepada Allah. Iyo nyo seorang petani sukses, tapi nyo gantungkan urusannya pada Allah. Secara teori lah ambo lakukan. Sepenuhnya ambo berharap kepada Allah agar dia rasaki dan basuh andaknya jo haragonan sesuai. Itu ikut namanya tu. Dilibatkan Allah di dalam usaha. Tapi sebagian orang merasa pandai sendiri. Kok berhasilnya, hebatnya, keceknya. Karena lemah hubungan dengan Allah dan mengandalkan kemampuan sendiri, makanya merasa untuk apa? Berdoa. Untuk apa? Dekat dengan Allah. Toh indak solat banawa, hasil taniwa lancar. Jonyo, karena apa? Karena bukan ahli petani. Dalam urusan dunia rajin, dalam urusan akhirat maleh. Jadi lemah hubungan dengan Allah menyebabkan seseorang terjangkit penyakit futur. Termasuk kita-kita yang sudah kajian ini. Kalau kurang berzikir, rasakanlah kegelisahan hati. Karena bisa jadi semakin kita rajin sholat berjamaah, semakin berat ujian yang kita hadapi. Karena sebetulnya ujian itu maksudnya untuk menguji kita benar-benar lulus atau tidak gitu. Untuk menguji kualitas iman atau ketaatan yang kita lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sudah pasti obat dari lemah hubungan dengan Allah adalah memperkuat hubungan dengan Allah. Gantungkan segala harapan kita kepada Allah. Sering dan perbanyak zikir mengingat Allah. Itu obatnya. Ya, kemudian kalau yang kedua tentu, kalau sudah lemah hubungan dengan Allah, otomatis ibadahnya lemah pula gitu. Salat sekali-sekali. Ya. Kalaupun salat buru-buru. Kenapa? Karena dalam pikirannya sudah dipenuhi oleh urusan dunia. Maka obat dari futur adalah rajin dalam beribadah. Rajin dalam melaksanakan kebaikan. Jangan tunda-tunda melakukan kebaikan. Seterusnya, penyebab futur berteman dengan orang yang malas beribadah. Bakawan je orang pemaleh. Makanya awak disuruh memilih kawan. Memang you disuruh memilih kawan. Karena kawan tu kalau elok, inyo akan bersama je awak dalam elok. Tapi kalau nyo ndak elok, bisa-bisa awak ikut ndak elok modenyo. Umpama, awak berkawan je orang nan pemaleh solat. Ambo tinggal suantang yang bersolat. Beko lah kan orang baru azan baru. Ambo masang kopi tadi tu. Tiba kopi orang kok iqamat. Tunggu sebentar lu. Minumlah sebentar. Kalau sekali-sekali terlambat dak apa do. Karena biasanya ndak terlambat, kini mulai terlambat. Selanjutnya karena akrab dengan kawan yang pemaleh, anyo ajaklah ke sana kemari ikut jenyo. Kira-kira semakin taat atau luntur ketaatan? Luntur. Maka pilih-pilihlah kawan. Dan selalu mengingatkan, azan, solat awak lu, ayo.
Solat jamaah awak dulu, yuk. Awak cari masjid terdekat gitu. Apalagi awak dapat kawan ketika awak taat, ketika awak selalu benar, nyugalaan awak soal mengkumah. Model itu kawan awak, itu yang menyebabkan awak mulai futur. Menurun kualitas ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga kawan-kawan model itu ya cukup tegur sapa. Assalamualaikum, kalau new muslim salam, ba kabar kawan, sehat, lai keluarga ba, lai, cukup. Tapi kalau untuk duduk untuk dakek jangan. Sebab dikhawatirkan awak tak pengaruh. Bisa jadi awak lah 10 tahun tak bersuruh kawan sama sekolah dulu. Awak lah terbiasa solat tepat waktu. Awak lah terbiasa solat berjamaah. Ketika bersuruh, awak ajaknya solat jamaah. Dia lah siap kawan nombor rupa ya. Takjubnya lah jadi orang alim sih kawan awak rupa. Dan ketika diajak, ayo kita solat dia, apalah dulu ambu tunggu saya risikonya. Kalau itu modelnya, ya sudah, cukup sekedar tegur sapa. Sebab kalau awak akrab jenyo, bisa tak bawa minimal tak ulur-ulur wakatua nalah biasa tapek. Itulah resiko berteman dengan orang yang pemalas dalam beribadah. Bukan hanya pemalas dalam beribadah, tapi lemah kemauan dalam banyak hal. Bisa tabok-bawa adanya. Tadi indikasi atau gejala-gejala futur lah mulai sibuk dengan urusan dunia. Dan sibuk dengan urusan dunia itu sendiri juga termasuk ke dalam sebab futur. Karena sibuk saya jurusan dunia, ibadahku mulai dikesampingkan. Awak tes ya, awak tes perasaan awak. Umpama awak lah mulai elok ekonomi melalui perdagangan atau pertanian awak atau sebuah kerajo. Alhamdulillah lah mulai dapat masuk pendapatan yang mencukupi bahkan lah lebih. Awak sedang sibuk tadanga suara azan zuhur. Ba perasaan awak? Kalau alhamdulillah lah masuk waktu ambo solat dulu. Tu lain masih istiqamah insya-Allah. Tapi dikhawatirkan. Kok modeko kecil awak? Dia capek hari leyah. Lah sembahyang lah azan luar pula. Padahal karaja awak masih tabang kalai. Timbul waktu asar, deh capek elai. Baru sebentar aku rasa baru solat zuhur. Lama sualu asar. Alah mulai dah lama. Di hati. Itulah ciri-ciri orang nan cinta dunia. Tenggelam dalam dunia. Mulailah nyo merasa waktu-waktu ibadahnya sebagai waktu yang mengganggu aktivitasnya gitu. Padahal waktu-waktu ibadah itulah sesungguhnya waktu-waktu untuk ketenangan bagi awak. Yang kelima, di antara penyebab futur, tidak memikirkan akhir dari kehidupan, sehingga tidak bersiap diri untuk kematian. Mungkin menurutnya hidupku kasalamoe, ya, tidak pernah memikirkan akhir dari kehidupan. Sehingga kalau nyo tidak pernah memikirkan akhir kehidupan,
tentu menurutnya yang nyukai duit selamanya, maka waktunya hanya habis untuk duit itu. Tidak ada bekal menyiapkan diri untuk pulang ke akhirat. Kita cemburu melihat orang-orang yang telah mendahului kita. Seorang ustaz sedang khutbah Jumat, duduk pada khutbah kedua dan tidak bisa lagi melanjutkan khutbah keduanya, meninggal di atas mimbar. Seorang bapak datang berjalan kaki dalam keadaan sehat, masuk ke masjid sambil menunggu iqamah, dia solat sunat dulu 2 rakaat, tapi pada sujud terakhir dia tidak sempat lagi bangun, langsung meninggal dalam keadaan seperti itu. Begitulah kematian, tidak perlu menunggu sakit, tidak perlu menunggu nyantak di oto, tidak perlu menunggu jatuh dari Honda. Kalau nyala tibo. Terus kenapa orang yang tenggelam dalam urusan dunia seakan-akan hidup selamanya, mengabaikan akhir kehidupannya, sehingga tidak menyisihkan waktu untuk melakukan ketaatan. Jadi seseorang yang tidak memikirkan akhir kehidupan, bahwa dia sebetulnya telah melakukan sebuah sebab kefuturan. Waktu sudah masuk, kita sambung setelah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita teruskan sebab-sebab seseorang terjangkit penyakit futur. Yang keberapa sekarang? Yang keenam? Yang keenam, ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan. Karena seseorang yang berlebih-lebihan dalam beragama, dia pasti merasa letih. Mengamalkan sesuatu, apalagi mengamalkan sesuatu yang tak pernah disunahkan. Maka apabila seseorang mengamalkan sesuatu yang tidak pernah disunahkan, suatu saat dia pasti bosan gitu. Suatu saat dia pasti kalah. Berlebih-lebihan dalam beragama menyebabkan seseorang terkuras tenaga, pikiran dan waktunya. Maka jika kita beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan, yang disunnahkan oleh Nabi SAW, maka terasalah agama ini mudah. Karena kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan, yang disunnahkan. Kita tidak membuang-buang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak disunnahkan oleh Nabi, tidak diajarkan dalam Islam. Ya, orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama, dia akan kalah sendiri, bahkan berujung futur. Karena akibat dari berlebih-lebihan itu sendiri futur. Maka bagaimana cara beragama sesuai dengan yang disunnahkan Nabi SAW, dan setiap kita tidak akan merasa berat dengannya.
Contoh futur dalam berinfak. Seseorang berinfak berlebih-lebihan, bahkan memaksa-maksakan diri sehingga kadang-kadang terpakai kebutuhan dan kewajiban tanggung jawab terhadap keluarga. Pada akhirnya apa? Akhirnya bisa berhenti berinfak gitu. Habis si pitihwa untuk sedekah mah. Untuk anak awak lagi. Sebab apa? Berlebih-lebihan. Padahal yang disuruh adalah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Artinya membiasakan diri dalam berinfak tentu sesuai kemampuan. Kalau mampu untuk banyak, mampunya sedikit, tapi terus menerus gitu. Ada orang berlebih-lebihan dalam berzikir, sehingganya zikirnya sampai beribu-ribu kali, beribu-ribu jumlahnya. Akhirnya dia merasa capek. Apa yang terjadi setelah itu? Malas gitu. Di antara makna futur itu adalah malas, bosan. Tapi amalkanlah zikir sesuai sunnah Nabi. Selesai salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Zikir pagi petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Begitu juga sore 100 kali. Tidak menjadi berat dan dia terasa ringan, dan insya Allah kita mampu melaksanakannya terus menerus. Coba kalau kita mengamalkan sebuah zikir, kalau anda mau begini, kalau anda mau begitu, cobalah baca zikir ini 1000 kali pagi, 1000 kali petang. Saya yakin mungkin gak sanggup seminggu. Apalagi kalau kata yang nyuruh harus pas 1000. Berarti kalau kurang, ulang lagi gitu. Nah, begitulah contoh amalan-amalan yang berlebih-lebihan, yang menyebabkan pelakunya capek sendiri gitu. Ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama, menyebabkan seseorang bukannya tambah rajin, tapi bisa futur. Bahkan yang kedua, yang seterusnya, yang ketujuh, berlebih-lebihan dalam yang mubah pun bisa menyebabkan seseorang futur. Berlebihan dalam makan, dalam minum. Terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, akhirnya kekenyangan, akhirnya malas beribadah. Ini kebiasaan buruk sebagian kita ketika puasa. Ya, disediakan seonggok makanan. Bukan seonggok kecil, seonggok besar makanan untuk berbuka puasa. Yang terjadi setelah itu adalah kekenyangan, letih. Puasanya puasa sunat di siang hari, ibadah wajib di malam hari bisa terlalaikan. Berlebih-lebihan ketika mengkonsumsi makanan berbuka. Akhirnya sholat isya malah sholat maghrib. Sholat maghrib kekenyangan, sholat isya kelewatan. Yang kedelapan, memisahkan diri dari jamaah. Suka menyendiri. Dalam kitab Talbis Iblis, di bahagian awalnya atau di halaman-halaman depannya dijelaskan, diturunkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Asy-syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, saya ingatnya seperti itu. Syaitan itu leluasa menguasai yang satu orang, dan dia sedikit lebih jauh dari 2 orang. Artinya kalau awak seorang, leluasalah setan itu menguasai awak.
Tapi awak kalau berdua yo kawan awaknya menjauh seketek. Apalagi bertiga, apalagi berampak, apalagi awak dalam jamaah yang besar, maka setan itu akan menjauh. Makanya jangan suka mengasingkan diri. Kalau lama mengasingkan diri, jadi malas awak jadinya. Justru karena ramai-ramai mau ikut timbul semangat. Maka hendaklah kita senantiasa dalam jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu termasuk solatnya, supaya enggak futur solatnya jangan sendiri, solatnya berjamaah gitu. Yang kesembilan, ini menurut analisa saya sendiri, penyebab kontemporer dari futur, kecewa kepada seorang yang diidolakan. Umpamanya seseorang mengidolakan seorang ustadz, sekali si ustadznya nampak salah, ustadznya salah tapi nya tetap beribadah gitu. Tapi yang tadi kecewa sampai-sampai untuk aja salat leh ustadz awak semeditunya. Maka jangan mengidolakan seseorang kecuali mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah terbebas dari dosa. Manusia selain Rasulullah, termasuk para ustadz, tidak ada jaminan terlepas dari dosa. Makanya jangan berlebihan dalam mengidolakan atau bahkan sampai kepada fanatik buta. Akhirnya apa? Nampak sekali saja atau diketahui satu saja kesalahan ustadznya itu, ya sudah dia menjauh. Antu aja salat leh percuma. Ustadz nama aja nawak salat saja meditunya. Jadi penyebab futur kecewa pada orang yang diidolakan. Jangan berlebihan dalam mengidolakan seseorang. Karena bisa jadi suatu saat dia juga seperti kita, dia futur. Karena futur itu bisa dialami oleh siapa saja. Penyakit futur ini bisa menimpa siapa saja. Maka jadikanlah ukuran kebenaran itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya kita pakai kaidah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Yang pada akhirnya kita tidak fanatik buta kepada seseorang. Yang pada akhirnya insya Allah kita tetap istiqamah di dalam kebenaran. Yang ke-10, masuknya sesuatu yang haram ke dalam perut. Makanan dan minuman yang tidak halal yang masuk ke dalam perut bisa menyebabkan seseorang malas beribadah. Ambo atau berkata kepada ambo seorang paman ambo yang diberi amanah sebagai pengawas pembangunan jalan. Apa kata beliau? Setiap tiper yang datang membawa pasir atau kerikil, ambo ukur dulu. Kalau ukurannya kurang, ambo suruh pulang dan penuhkan. Kalau tidak boleh dibongkar. Kalau tidak beliau ACC. Satu saat kecek beliau, ambo dihagi amplop. Artinya supaya jangan kareh warna gitu. Apa kata beliau? Tidak mau. Maaf ya, ambo punya anak. Itu jawaban beliau. Maaf ya, ambo punya anak. Apa maksudnya tuh? Beliau tidak ingin sepeser pun ngasih nafkah kepada anak dengan cara yang haram. Beliau sendiri tidak ingin sepeser pun termakan yang haram. Banyak orang yang suka dengan beliau, tidak sedikit pula yang tidak suka gitu. Aiko yang agak menakjubkan bagi ambo, jawaban beliau luar biasa. Maaf, ambo punya anak. Jadi beliau begitu memperhatikan halal haram terhadap makan
anaknya gitu. Masuknya yang halal, masuknya yang tidak halal ke dalam perut menyebabkan seseorang bisa berkurang kualitas atau menurun kualitas ibadah dan kuantitas ibadahnya, menjadi futur. Maka marilah kita semuanya memperhatikan makanan kita dan anak-anak kita, jangan sampai termakan yang halal. Jangan sampai termakan yang tidak halal maksudnya. Jangan sampai termakan dan terminum yang haram. Dan jika kita terlanjur dan kita mengetahuinya, segera bertaubat kepada Allah. Dan jika itu hak orang yang termakan, kita kembalikan. Di antara penyebab futur yang ke-11 adalah tidak siap dalam menghadapi ujian. Tidak siap dalam menghadapi rintangan, menghadapi ujian. Jadi jangan dikira, itu bukan melemah-lemahkan semangat ya. Jangan dikira kalau seseorang sudah bertekad ambo hijrah, ambo akan berada di jalan yang lurus, insya Allah. Jangan dikira tidak akan ada ujian dan tantangan. Maka orang tidak siap menerima ujian, demodiku rasanya ya. Sajak awak hijrah aku agak padih duit rasanya. Dulu di masa lalu awak tidak pernah kurang pendapatan dah. Alah kini-kini ko sajak agak taat ko lah mulai berkurang. Akhirnya ancak mode dulu balik. Berarti tidak siap menerima ujian, tidak bisa menghadapi tantangan. Padahal di ayat yang kita bacakan, pada ayat yang kita bacakan di awal tadi, bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak gentar di medan perang, walaupun yang hilang adalah nyawa mereka. Awakku baru berkurang seketek pendapatan. Jadi ketika seseorang sudah menyatakan diri hijrah, dia harus siap dengan berbagai macam resiko. Ya paling kurang awak akan katakan dek kawan awak nalamu soalin. Kalau ibu-ibu kalau mau menutup aurat dengan baik, ustazah. Padahal bukan ustazah. Caranya manggil tuh CME gitu. Ya alhamdulillah bilang. Harus siap dengan resiko. Harus siap menghadapi tantangan. Kalau tidak sedikit orang yang kembali futur. Tantangan berat adalah bagi orang-orang yang selama ini bergelimang dengan riba. Kerja di tempat-tempat riba. Dan gajinya luar biasa besar-besar. Ketika dia hijrah, dia tinggalkan itu, pendapatannya mulai berkurang bahkan jauh dari cukup. Saat itulah syaitan menggodanya, kembali mengingatkan masa-masa lalu. Kan yo rancak joang mode dulu. Nah, kini yang sedang perlu banyak pitih, antinggang kerajo na menjanjikan. Banyak uang sekolah anak menunggak. Rumah nang keceang dulu rumah didapat dengan hasil riba lang jual puluh. Kini wa amang kontrak akan sedak terbayar daang dah. Begitulah bisik kan? Setan akhirnya nyulang melihat ancak cari kerajo mudi dulu lihat. Berarti tidak siap menerima tantangan. Kemarin ambo mendengar dan ada tersimpan di WA ambo. Seorang mantan menteri Afghanistan yang sekarang tinggal di Jerman. Manga kerjanya? Menjadi kurir, mantan barang ju sepeda. Keceknya lebih nyaman saya seperti ini. Lebih nyaman menjadi kurir. Padahalnya mantan menteri. Lebih tenang hatinya keceknya. Lebih ringan tanggung jawabnya.
Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, begitu pentingnya sebuah qanaah pada diri awak, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan betapa banyak orang yang tidak siap menghadapi tantangan. Ada orang tak siap menghadapi pensiun. Setelah pensiun stresnya. Bagaimana itu? Dulu selama jadi pegawai, gajinya seperti sebuah rezeki yang pasti. Karena setiap bulan sekian. Lah pensiun tu ba beko. Akhirnya stres. Ini satu contoh orang yang tidak siap menerima tantangan. Bukannya futur lah junun Junun bahasa Arabnya, gilo sawai. Jadi setiap kita harus siap menerima ujian, siap menerima tantangan. Karena dalam hidup ini tidak selalu mulus. Jadi jangan modeko kecil awak taat selesai. Kalau taat itu kan tak pernah kebesuruh je masalah. Kira baru sebulan taat lah dapat masalah. Hancak mudi dulu ya rupalah taat awak nak dapat masalah. Itu tak siap je tantangan nama itu. Akhirnya kembali ke masa lalu yang buruk. Kadang setan kau pandai loh. Dulu ambo pernah meruqyah akhwat nambah jilbab gadang. Kecek keluarganya. Dulu anak ambo jilbab keteknya. Bahkan acok tak ke jilbab. Dah ada kesurupan loh. Kinilah kadang jilbab anak ambo kok kesurupannya biahnya. Ambo kalau lama itu cara orang membanding-bandingan. Jawaban ambo paling murah adalah. Dulu mungkinnya berkawan je setan tu. Kini dah lawan-lawan. Makanya mau itu. Ini kan pakai hukum akalnya tuh. Masa menutup aurat menyebabkan seseorang, menutup aurat dengan baik bagi perempuan menyebabkan seseorang mendapat bencana, mendapat kesusahan. Karena bisa jadi selama kau jinnya tinggal dalam badannya merasa aman. Kini jin badannya tu tidak senang mencaliaknya pakai jilbab syar'i. Hanya gaduh setaruh. Jadi setiap kita harus siap menerima ujian. Banyak sebetulnya sebab-sebab futur. Sekarang apa akibat dari futur itu? Yang pertama, di antara gejala futur tadi adalah mulai seseorang mengabaikan amanah. Itu gejalanya kan? Gejala nampak mulai mengabaikan amanah. Maka kalau dia sudah mulai mengabaikan amanah, berarti dia sudah mulai tidak bertanggung jawab dalam setiap yang diamanahkan kepadanya. Berarti dia sudah membuat lubang besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akibat dari futur, ini menggali lubang atau membuat suatu beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akibat dari futur yang kedua, gugur di jalan Allah. Gugur di jalan Allah ini bukan maksud syahid ya, bukan maksudnya mati memperjuangkan agama Allah, gagal gitu. Gagal berjuang di jalan Allah. Yang tadinya berjuang untuk istiqamah, baru saketek saya dapat masalah, akhirnya indak kuat balik ke masa lalu, maka gugurlahnya dalam berjuang di dalam ketaatan. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Mengakhiri hidup dalam futur. Bagaimana kalau ajal tiba ketika sedang maleh? Sedang bosan beribadah. Dulu taatnya luar biasa. Kemudian karena beberapa sebab yang telah awak sebutkan tadi, ini menjadi futur. Ketika futur tu ajal tiba, berakhir kira. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Kematian dalam su'ul khatimah.
Oleh sebab itu, jangan pernah kita merasa aman. Awak kan orang taat, awak kan orang rajin. Bagaimana kalau suatu saat futur, kemudian ketika itu ajal datang? Maka istiqomahlah awak dalam ketaatan, senantiasa berusaha untuk taat dan mempertahankan ketaatan. Sebagaimana perintah Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. InsyaAllah ketika ajal kita datang, kita akan mati dalam husnul khatimah. Inilah yang merupakan akibat terbesar dari futur. Mengakhiri kehidupan dalam keadaan futur. Ya. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita dalam beramal ya karena Allah. Kita mencari ilmu ya karena Allah. Kalau kita sudah dapat ilmu lillahi ta'ala, kita pertahankan. Ya. Jadi jangan karena kita mendapatkan ilmu dari orang yang kita idolakan, kemudian orang yang kita idolakan mengecewakan kita, ilmu itu kita lepas. Akhirnya kita sendiri yang terjangkit penyakit futur. Jadi marilah kita berlapang dada. Karena gejala futur diantaranya adalah sempit dada. Emosional. Maka berlapang dado lah awak. Ketika awak berlapang dado, ada kawan akrab awak yang salah, maka tak langsung awak vonis 100%. Oh, salahnya rupanya. Awak cari celah untuk menasihatinya. Agarnya kembali ke jalan yang benar. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak ikut-ikutan meninggalkan kebenaran, karena kita mengukur kebenaran dengan pribadi seseorang. Padahal kebenaran itu adalah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun semua orang yang kita idolakan itu sudah melakukan kesalahan, yang kebenaran itu tetap akan abadi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah kajian kita. Pembahasan tentang futur, definisi, gejala-gejala, sebab-sebab, dan akibat yang ditimbulkannya. Maka agar kita tidak futur, tentu kita lakukan semua yang berlawanan dengan sebab tadi. Ya. Kalau kita malas, kita jadi rajin. Kalau kita selama ini berlebih-lebihan dalam agama, ya sederhana. Sederhana maksudnya sesuai yang disuruh gitu. Kalau selama ini kita selalu merasa sempit dada, berusaha untuk lapang dada. Kalau selama ini kita lalai berzikir, kita banyak berzikir. Kalau selama ini lemah hubungan kita dengan Allah, kita perkuat hubungan kita dengan Allah. Kalau selama ini kita lalai mengingat kematian, sekarang kita rajin mengingat kematian. Karena seseorang yang mengingat kematian, dia akan bersiap-siap dengan bekal yang dibawa untuk mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang sudah mendahului kita dan melapangkan kuburnya, memaafkan dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita tidak dalam keadaan futur, melainkan dalam keadaan sedang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, usaha kita adalah agar kita tidak futur, senantiasa berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalulah baca doa itu, meminta kepada Allah agar selalu ditolong oleh Allah supaya kita senantiasa berada dalam ketaatan. Masya Allah, ambo bukan menginginkan iklan, kopinya enak banget. Mereh. Kadang sebagian kopi itu baru diminum saya lalain di mulut, sampai di paru naik asam lambung sekali. Ikut kecek paru tadi bak udah panuh.
Bagarah Pak Jang, Bagarah. Iya, silakan pertanyaan. Sudah. Menambah gerakan atau bacaan-bacaan tertentu dalam solat yang tidak pernah diajarkan Nabi, apakah membatalkan solat? Membatalkan solat. Iyalah, karena kita masukkan sesuatu yang tidak bahagian dari solat itu. Kecuali gerakan-gerakan umpamanya yang sangat diperlukan. Nyugigi awak dirangi balang-balang tu padian saya gitu. Pratik lutut dia kan. Justru batal solat ini. Bisa batal wuduk dia. Pukul gitu. Itu gerakan yang diperlukan, tidak membatalkan. Jadi bacaan atau gerakan yang ditambah-tambah memang membatalkan, jelas. Karena jika melakukan sesuatu yang bukan bahagian dari solat itu, ya rusak solat itu, batal. Wallahu a'lam. Waduh, tadi ciek dan kurang. Baru tekanar ya. Salah satu obat dari futur adalah selalu hadir dalam majelis ilmu. Karena hadir dalam majelis ilmu itu memperbaharui semangat dan awak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk tambahan yang luar biasa pentingnya. Obat dari futur itu adalah selalu hadir dalam majelis ilmu. Walaupun judulnya sama, tapi kalau ustaz yang membahasnya beda, bisa jadi ada pembahasan tambahan yang lebih rinci. Lebih mudah pula paham gitu. Ya. Sebab baru teringat ambo, jika salah satu cara menghindari futur adalah menghindari dari teman yang buruk, lalu bagaimana cara kita untuk mengajaknya pada kebenaran, pada kebaikan? Karena dalam agama kita kan diperintahkan untuk mengajak kepada kebenaran. Ya mungkin kurang dalam pembahasannya tadi. Yang dimaksud di sini adalah menjadikannya teman dekat. Dalam bahasa Arab itu ada az-zamalah, ada as-sadaqah was-sahabah. Az-zamalah itu pertemanan, model awak berkawan dalam sebuah lokal di kelas. Itu kawan namanya zamil, kawan awak. Tapi di antara mereka ada kawan yang akrab dan dekat. Maaf, bukan pacaran. Ya, bukan pacar ya, tapi teman akrab, teman dekat dalam kebaikan. Yang menjadi teman dekat awak, akulah orang yang harus baik agamanya, orang yang semangat beragama. Itu yang tidak boleh, orang nan maleh-maleh. Bagaimana dalam posisi dakwah? Dalam posisi dakwah kan tidak kita pilih-pilih. Kalau perlu yang ahlu maksiat tu mana, awak dakwai. Tapi bukan dijadikan kawan dake untuk selalu bersama gitu. Itu maksudnya ya. Itu namanya ladang dakwah. Tapi yang dimaksud di situ adalah berteman. Kan ada orang abia lambo berkawan juinyo karena ambo ingin memperbaikinya. Kalau bisa silakan. Tapi kalau awak nanti lo dia nyoba. Ya tak? Inyo karaje maisok kan yo. Inyo karaje minuman kareh. Iyo awak ada satu doh, tapi mulai tabaun-baun. Iyo lama rupanya awak ta isok saya awak setiap isok ganjo orang tu, iyo gak tenang-tenang pikiran dia. Lah mulai play. Play itulah. Ujungnya acu bola setiap kecek kawan tu nak. Nak ada sudah tu aku istighfar sudah tu. Lama cara nak. Cubalah saragu. Saya sudah tu kan bisa istighfar. Banyak solat sunat sudah tu. Itu akibatnya kalau dijadikan kawan dekat. Tapi kalau sebagai target dakwah, silahkan. Namanya target dakwah kan tak kemungkinan 24 jam dakwahinya. Ya, mudah-mudahan si kajian kini paling 2 jam itulah maksimal tu. Sekali mulai hari pelo gitu. Ya tak? Ya, yang dimaksud yang tidak boleh dijadikan teman dekat.
Ustadz, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran yang sesuai dengan sunnah? Kita bukan ahli tafsir. Cukup baca kitab-kitab tafsir. Cara menafsirkan atau mengetahui? Pertanyaannya agak umum, tapi kalau menafsirkan, tidak boleh. Awak bukan ahli tafsir. Bacalah tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama terkemuka. Seperti tafsir Ibnu Katsir. Kalau ada ahli tafsir yang mengatakan jilbab tidak wajib, itu jangan pernah baca tafsir tu. Ba'alu mengecekan sedangkan Allah mewajibkan, anyu kecekan tidak wajib. Itu bukan menafsirkan lagi itu, mempelesetkan lain. Jadi kita tidak boleh menafsirkan sendiri, melainkan kita baca kitab tafsir. Seperti tadi yang mau membaca Zubdatut Tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, bahwa beliau menafsirkan ayat itu begitu karena beliau memang ahli tafsir. Untuk menjadi ahli tafsir syaratnya hafal Quran 30 juz, hafal sekian ribu hadis, hafal kaidah usul fikih, hafal bahasa Arab, paham bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya. Kalau itu bakal menjadi ahli tafsir, sebab ayat yang ditafsirkan ayat dalam bahasa Arab. Jadi mungkin gini, ambil luruskan pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui tafsir yang sesuai dengan sunnah? Jadi carilah, kini ancak judulnya sih disabuian gitu ya, umpamanya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, ya, Zubdatut Tafsir, kemudian tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia, ya. Kemudian ada memang tafsir yang sangat tipis, tapi itu perlu kita mempelajarinya di bawah bimbingan ulama. Membacanya pun kalau perlu di bawah bimbingan ulama, yaitu tafsir yang sangat pendek, yaitu tafsir yang sangat tipis, tafsir Jalalain, ya. Kini tafsir Ibnu Katsir sajalah diterjemahkan. Bisa kita cari insya Allah. Walaupun demikian, kita tetap harus di bawah bimbingan para ustadz, tidak bisa memahaminya sendiri. Contoh orang memahami ayat sendiri, sampai selalu tenggelam dalam kesyirikan. Baca ayat, baca terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik. Keceknya Ustaz, karena dosa ada ke diampuni, ayo percuma minta ampun lah, jadi dia lampu dalam syirik setarih. Itu contoh orang nan memahami sendiri di luar bimbingan para ustaz dan guru-guru gitu. Jadi kita perlu bimbingan. Jadi Iko memang meluruskan pertanyaannya. Orang yang sering melalaikan sholat jamaah dan sering jadi masbuk, apakah termasuk gejala futur? Iya. Inilah tahu orang ke qomat barunya berwuduk gitu. Waktu qomat tinggal sebentar futur itu kan bertingkat-tingkat pula. Tapi selagi nyulai sholat, seperti perkataan Imam Ibnul Qayyim tadi, kalau inyo rajin balik hadir dalam majelis ilmu, maka semangat baru balik, besar kemungkinan inyo akan kembali dan bahkan bisa lebih baik. Ya, memang iyo kalau ditanya termasuk futur, ya futur. Kecuali banyak alasan. Umpama sholat Jumat, menurut perkiraan awak tidak akan terlambat doh. Bisa sholat sunat dulu, sudah itu baru khatib berkhutbah. Kira-kira tahu dua awak, antri panjang sampai wudu.
Khatib lah khutbah berapa menit lah 5 sampai 6 menit sampai 10 menit baru bisa awak berwudu. Berarti awak terlambat. Itu namanya bukan futur. Kan ada uzur, itu uzur berarti bukan futur ya. Termasuk pertanyaan keceknya di luar tema. Apakah kalau kita terjerumus ke dalam maksiat termasuk takdir Allah? Semua kejadian baik dan buruk adalah takdir. Akan tetapi kita tidak boleh berlindung di balik takdir. Awak jadi pencilok karena memang ditakdirkan ceknya kan? Itu tidak boleh. Akini wang kena tokok kepalong dak den karena ambil pitiden takdir lo tu maju. Lesa nerimo. Janja madu-hadu hang kena keroyok ang ko takdir lo untuk ang mai. Takdir itu ditentukan, digariskan tapi dirahasiakan oleh Allah, ya. Cuman kalau awak membahas takdir ko harus kuat pondasi awak supaya tidak salah paham, apalagi sampai berlindung di balik takdir. Ya, takdir itu termasuk di antara pemahaman takdir itu sesuatu yang Allah tentukan. Kalau ditentukan jalan elok, jalan buruk. Tapi awak disuruh menempuh jalan buruk, disuruh menempuh jalanan elok, dilarang menempuh jalan yang buruk gitu. Kalau awak tempuh aja jalan yang buruk, itu awak sendiri nan mencelakakan diri awak gitu. Kan pernah ada sebuah kisah Umar Ibn Khattab mau menghukum seorang pencuri. Dia mengatakan, saya jadi pencuri kan sudah takdir. Apa kata Umar? Saya juga motong tanganmu merupakan takdir gitu. Jadi jangan jadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat kejahatan. Karena kejahatan itu kan tidak sesuai dengan kecek awak saya dok. Kejahatan itu adalah sesuai dengan orang. Ya, takdir itu jangan sesuai kecek awak saya. Kecek awak aku mencilok aku, takdir awak kemah. Kecek orang aden panggang uang itu takdir buruk lo dang nak. Kan ada orang pencilok ni panggang ada orang jadi jangan sampai berlindung di balik takdir. Nah, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya tadi kurang terbahas di Ambo tuh. Bagaimana cara mengatasi rasa malas atau futur dalam menuntut ilmu? Terlebih pada kondisi daring seperti saat sekarang. Ya. Masa ada kajian daring? Itu mungkin yang dimaksud menuntut ilmu di perkuliahan. Jawabannya menuntut ilmu kan bukan hanya di perkuliahan. Ya kan? Kadang maaf bicara di perkuliahan tu calik dulu di mana kuliah awak. Kadang tapi kuliah awak nanyu hajan indak, nanyu hajan ni filsafat kalau enggak ada lulus loh. Iya kan? Jadi bagaimana apa nasihat Ustadz? Bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam menuntut ilmu? Terlebih pada kondisi daring seperti ini. Sebetulnya lihat dulu ilmu apa yang dituntut. Kalau ilmu akhirat, kalau ilmu syar'i, daring atau tidak daring, offline atau online, kan sama-sama kita mencari ilmu syar'i. Sebetulnya tidak dibeda-bedakan gitu. Walaupun sebetulnya, ya, tunggu. Apa bedanya dengan ini kalau yang bertanya adalah ikhwan, laki-laki. Apa bedanya dengan mahasiswi yang kuliah di Libya? Mahasiswi yang kuliah di Libya jarang dia bertemu dengan dosen laki-laki. Karena dia hanya belajar pakai infocus. Jadi seperti yang di ngisi pengajian, baru mahasiswinya melihat dalam lokal mereka dan ambo terhalang oleh pembatas kelas.
Tapi mereka lulus dengan nilai yang tinggi-tinggi. Istri Adi Ambo justru bisanya S2 mengalahkan suaminya. Suaminya hanya S1 di Lipia. Masya Allah. Adi Ambo yang laki-laki itu pun lah mangok-angok dalam boncah kecil orang untuk tamat Lipia. Istrinya bisa masuk S2. Sama-sama kuliah di Lipia. Padahal berajanya jarang ketemu dengan dosen. Karena hanya pakai Infocus. Terima kasih atas doanya. Amin ya rabbal alamin. Kita didoakan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam menuntut ilmu? Ambo pertegasilah bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam menuntut ilmu syar'i. Cara mengatasinya adalah dengan mengetahui keutamaan ilmu itu, bahwa dengan ilmu itu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Bahwa dengan ilmu itu seseorang mudah mencapai ketakwaan. Ya, karena orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dengan mengetahui keutamaan ilmu. Kemudian tentu juga dengan mengetahui bahwa kematian itu dekat. Karena bisa jadi karena kita malas-malas dalam menuntut ilmu berarti kita termasuk futur. Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan futur? Maka kita tidak ingin melewatkan waktu-waktu ini dengan sia-sia, maka kita gunakan untuk menuntut ilmu. Begitu ya. Sekarang memang kondisi yang memaksa kita apa boleh buat. Kita lihat di media sosial, entah siapa yang edit gambar, apa-apa ibu-ibunya pakai pakaian seragam SD. Sudah tuh nyebut capture, kuota kami yang beli, PR kami yang nyelesain, berarti kami yang sekolah. Ya tak? Anak awak mah bisa ngerjain PR ketika daring kok. Iya lah kerajaan tu nyatanya kawak. Rasanya sudah habis dibacakan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan mudah-mudahan jawaban Ambo sesuai dengan yang sesungguhnya. Bila ada yang salah, suatu saat bisa diluruskan insyaAllah ta'ala. Masih ada Pak Jarong? Inilah demikian kajian kita malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.